Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum multimedia untuk modul yang kedua, di mana kita akan membahas tentang HTML, audio, video, YouTube, dan juga API. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Clarissa Maramis, dan NIM saya 230211060024. Nah, jadi saya akan langsung mulai saja dengan cara menggunakan software VS Code untuk menuliskan coding saya dalam pembuatan web sesuai dengan instruksi materi. Di sini saya membuat file yang baru terlebih dahulu dan di sini saya akan langsung mulai untuk menuliskan coding-coding yang perlu saya tuliskan.
Iya, jadi ini adalah coding yang sudah selesai saya tuliskan tadi untuk membuat web sederhana sesuai dengan instruksi tugas. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan singkat untuk fungsi dari masing-masing kode ini sesuai dengan instruksi tugas. Nah, di sini saya akan langsung save saja terlebih dahulu dan kita akan langsung melihat hasil yang bisa kita buka menjadi web seperti ini. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan saya saja untuk kodenya. Dan tentunya pada bagian awal seperti yang kita ketahui dalam membuat file HTML kita harus membuat struktur HTML terlebih dahulu dan setelah itu di sini saya membuat tampilan atau style dengan CSS. Nah, untuk bagian tampilan atau user interface itu saya menggunakan dua kombinasi warna yaitu warna marron dan juga champagne. Nah, untuk warna marron sendiri saya menggunakannya sebagai warna dasar atau primary color terutama pada elemen header, tombol, dan area penting pada halaman. Nah, untuk warna champagne sendiri itu saya menggunakan dia sebagai warna dari beberapa kotak di sini. Nah, kita akan langsung masuk saja pada penjelasan style. Di sini ada background color dan color itu digunakan untuk menyesuaikan kontras antara teks dan juga latar belakang. Nah, kemudian ada juga border radius. Di sini itu untuk membuat sudut tombol menjadi lebih melengkung. Di sini untuk membuat sudut tombol menjadi melengkung agar tampilan bisa lebih modern. Kita bisa lihat di sini itu lebih modern karena dia sudah tidak lagi kotak. Nah, setelah itu ada transition juga. Nah, transition ini saya buat dengan menggunakan durasi 3 detik untuk memberikan efek hover yang halus saat pengguna mengarahkan kursor ke tombolnya, ke buttons. Nah, kemudian ada juga pada efek hover sendiri, itu saya memberikan warna marron yang berubah menjadi lebih gelap untuk memberikan umpan balik visual yang responsif. Nah, selain itu saya juga menggunakan layout berbasis grid dan flexbox agar elemen-elemen seperti audio, video, dan iframe tertata rapi dan responsif di berbagai ukuran layar. Nah, di sini saya set sudah ada untuk info box, drag dan drop, geolocation, dan juga beberapa fungsi yang lain. Nah, dengan kombinasi ini halaman bisa jadi lebih menarik. Nah, kita akan langsung masuk saja pada bagian yang harus kita bahas. Nah, di sini pertama kita bahas tentang HTML5 audio. Nah, jadi di sini untuk codingnya sendiri itu saya menggunakan tag audio yang digunakan untuk menambahkan file suara ke dalam halaman web. Nah, di sini kita bisa menambahkan atribut controls agar pengguna dapat memutar, menjeda, atau mengatur volume audio secara langsung. Makanya di sini saya menuliskan audio controls. Nah, selain itu ada elemen source juga digunakan untuk menambahkan beberapa format file seperti MP3 atau OGG supaya kompatibel di semua browser. Nah, sebagai contoh pada praktikum ini saya menampilkan audio dengan dua sumber yaitu ada file MP3, WAV dan OGG. Maaf, tiga sumber maksud saya. Di sini ketika kita play, maka dia akan muncul suaranya. Dia akan muncul. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk pada bagian yang kedua, yaitu kalau yang tadi kita membahas soal audio, sekarang kita akan membahas soal HTML5 audio. Nah, untuk session audio video sendiri itu kita menggunakan tag video, digunakan untuk menampilkan video langsung di halaman web. Sama seperti audio, untuk saya juga menggunakan atribut controls agar pengguna bisa mengontrol pemutaran video. Nah, di dalam kode ini juga saya menggunakan JavaScript sederhana untuk membuat tombol kontrol manual. Seperti di sini ada play, pause, kemudian ada perbesar, perkecil, dan juga ukurannya yang normal. Nah, fungsi ini menunjukkan bahwa HTML5 video ini bisa digabung dengan JavaScript agar bisa lebih interaktif. Nah, di sini kita akan langsung coba saja pada webnya. Sini ketika saya play, akan terputar seperti biasa dengan kontrol standar. Ini saya bisa majukan, kemudian saya bisa pause, dan
videonya sudah selesai. Nah, di sini juga kalau misalnya kita kontrol, kita juga bisa play atau pause di sini. Ini videonya akan terputar ataupun terpaus. Nah, kemudian ada juga perbesar. Ini sebenarnya ukuran yang normalnya adalah begini, dan ketika kita perbesar maka layarnya akan semakin besar, kemudian ketika kita perkecil, ini layar videonya akan semakin kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa JavaScript-nya itu interaktif. Nah, kemudian kita akan langsung masuk saja pada bagian section yang ketiga. Ini tentang YouTube video. Nah, di sini juga kita bisa langsung menampilkan video dari YouTube langsung di halaman web dengan menggunakan tag iframe atau iframe. Nah, cukup dengan menyalin link embed dari YouTube dan menempelkannya ke dalam atribut src, itu kita sudah bisa memutar video YouTube secara otomatis pada tampilan web kita. Nah, dalam praktikum ini video YouTube saya tampilkan dengan lebar 100% agar tampil responsif di semua perangkat. Jadi ini ketika saya nanti akan full screen itu dia akan menyesuaikan. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan parameter tambahan seperti autoplay, loop, tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau di sini saya menggunakan ada YouTube normal, YouTube autoplay, YouTube loop, dan YouTube tanpa kontrol. Nah, di sini YouTube autoplay sebenarnya dia akan langsung jadi pada saat saya run. Nah, dia akan langsung berjalan secara otomatis. Kalau YouTube normal sama seperti ketika kita menonton pada biasanya. Kita bisa menentukan videonya berjalan dengan otomatis dan kita bisa setting. Nah, kemudian untuk bagian autoplay itu akan jadi secara natural. Nah, setelah itu untuk YouTube yang loop itu dia akan secara otomatis ketika videonya sudah selesai, maka dia akan secara otomatis berputar dari awal lagi. Nah, terus untuk selanjutnya ada YouTube tanpa kontrol, yang artinya kita tidak bisa memajukan, kita tidak bisa pause, bahkan videonya akan terus berjalan tanpa kita tidak bisa untuk memajukan atau mengundurkan videonya, gitu. Karena ini videonya tanpa kontrol. Nah, kemudian kita akan langsung masuk saja pada section yang keempat, yaitu Geolocation API. Nah, digunakan ini untuk mendapatkan posisi geografis pengguna, seperti latitude dan juga longitude. Nah, dalam scriptnya ini saya menggunakan navigator geolocation get current position ini untuk mengambil data lokasi. Nah, jika izin diberikan, maka posisi pengguna akan ditampilkan di layar. Seperti ketika saya klik tombol ini, maka di sini saya allow, maka dia akan melacak lokasi saya sekarang. Nah, namun jika isinya nanti itu ditolak atau terjadi error, maka akan muncul pesan kesalahan. Nah, fitur ini sering itu digunakan pada aplikasi web yang membutuhkan lokasi seperti peta digital ataupun layanan pengantaran. Nah, di sini saya sudah mendapatkan lokasi saya sekarang berada di mana dengan akurasi 63 meter. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk pada section yang kelima atau drag dan drop API. Di sini ini adalah fitur terakhir, yaitu drag dan drop API. Fitur ini itu memungkinkan kita untuk menyeret dan melepaskan elemen pada halaman web. Nah, contohnya di sini saya sudah membuat dua kotak area, di mana sebuah gambar itu diseret dari area pertama lalu dilepaskan di area kedua. Di sini ketika saya coba, maka ini berhasil. Bisa kita lihat bahwa gambarnya itu bisa di drag dan drop juga ke kotak yang di sebelahnya. Nah, jadi proses ini itu berdasarkan codingnya dikendalikan oleh 3 fungsi utama, yaitu ada allow drop, ini untuk mengizinkan elemen dijatuhkan. Kemudian ada drag untuk menangkap data yang diseret, dan drop untuk menempelkan ke elemen ke area target. Nah, dengan fitur ini juga halaman web bisa dibuat lebih interaktif. Dan demikian presentasi saya mengenai HTML5 audio dan juga video, YouTube Embed, Geolocation API, dan Drag and Drop API. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran jelas mengenai pemahaman saya tentang praktikum kali ini. Terima kasih.